Selamat malam kepada Bapak Iqbal dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Mega Sanjaya, NIM saya 4112222007. Pada video ini saya akan menjelaskan laporan akhir proyek UAS Analitik dan Visualisasi Data dengan secara ringkas. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari nomor satu dari soal satu, yaitu faktor dominan total pendapatan. Untuk nomor satu ini, saya diminta mengidentifikasikan dua faktor non-temporal yang paling dominan memengaruhi total pendapatan dengan dukungan statistik seperti rata-rata atau korelasi. Faktor pertama adalah kategori produk. Saya menghitung rata-rata revenue per kategori. Hasilnya, nah ini elektronik dengan rata-rata 1.216.667 rupiah. Fashion itu rata-ratanya 800.000. Perabotan dengan rata-rata 575.000. Dari angka tersebut, kategori elektronik menghasilkan pendapatan tertinggi secara konsisten, sehingga kategori produk menjadi faktor dominan paling penting, paling dominan. Selisih rata-rata elektronik dibanding perabotan adalah Rp641.667, yaitu menunjukkan pengaruh kategori terhadap pendapatan yang cukup besar. Faktor kedua itu adalah rating produk. Saya menghitung korelasi person antara rating dan revenue. Dan hasilnya R sama dengan 0,529. Ini menunjukkan hubungan positif sedang semakin tinggi rating cenderung semakin tinggi revenue. Untuk validasi visual, saya membuat bar chart rata-rata revenue per kategori. Pada grafik batang kategori elektronik terlihat paling tinggi sehingga mendukung kesimpulan bahwa kategori elektronik paling dominan terhadap revenue data. Ini adalah tampilan dari visualisasi grafik visualisasinya. Nah, untuk nomor 2 itu ada count rate dan cohort analysis. Saya akan menjelaskan untuk bagian nomor 2 ini. Untuk nomor 2 yang pertama itu perhitungan current rate April 2025 dan Mei 2025. Rumus current rate ini yang saya gunakan adalah current rate sama dengan pelanggan hilang dibagi atau per pelanggan awal bulan dikali 100%. Pelanggan awal bulan saya ambil dari pelanggan aktif akhir bulan sebelumnya dan pelanggan hilang dihitung dari pendekatan data agregat. Pelanggan hilang sama dengan awal plus pelanggan baru dikurang akhir. Pada April 2025 ini, awal April itu 1.200, pelanggan baru itu 250, aktif akhir April itu 1.350. Pelanggan hilang Aprilnya itu 100 dan count rate Aprilnya menjadi 8,33%. Untuk Mei 2025, awal Mei sama akhir April itu 1.350, lalu pelanggan baru Mei itu 200, aktif akhir Mei itu 1.400, pelanggan hilang Mei itu 150 dengan count rate Mei-nya di sini 11,11%. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga interpretasi komparatifnya. Count Mei dengan 11,11% lebih tinggi daripada April 8,33%. Berarti kesehatan pelanggan memburuk di Mei. Lebih banyak pelanggan pergi meskipun akuisisi Mei lebih rendah. 200 berbanding 250 di sini. Jadi pertumbuhan Mei lebih dipaksa oleh basis yang tidak stabil. Mengapa cohort analisis diperlukan? Kan bulanan bersifat agregat sehingga mencakup seluruh perilaku pelanggan dalam satu angka. Cohort analisis lebih akurat karena memisahkan pelanggan berdasarkan waktu akuisisi, sehingga retensi tiap cohort dapat dianalisis dan memudahkan identifikasi masalah, seperti onboarding, kampanye yang tidak tepat sasaran, atau perubahan harga. Berikut ini adalah visualisasi dari cohort atau heat map dan interpretasinya. Nah, di sini berdasarkan dari heat map ini, retensi terburuk
setelah 1 bulan terlihat pada kohort April. Retensi dari April ke Mei hanya 88,9%, yaitu lebih rendah dibandingkan kohort Maret ke April sebesar 91,7% dan Juni ke Juli sebesar 93,5%. Hal ini menunjukkan bahwa kohort April merupakan kohort yang paling cepat mengalami penurunan retensi pada horizon 1 bulan. Untuk selanjutnya, itu untuk nomor 3, saya membuat aplikasi AirShiny untuk eksplorasi penjualan Q4 2025. Nah, di sini untuk di sisi kiri terdapat checkbox untuk memilih alokasi Jakarta, Surabaya, Bandung. Lalu ada radii buttonnya di sini untuk memilih metrik total penjualan atau margin keuntungan. Di sini itu adalah gambaran dari grafiknya. Di sini saya coba untuk menampilkan semua lokasinya dengan pilihan metriknya itu total penjualan. Dan yang kedua di sini grafiknya dengan pilihan metrik margin keuntungannya. Nah, untuk analisis visualnya di data Jakarta, elektronik margin 15% dan 14%. Rata-ratanya itu ada 14,5%. Untuk pakaian margin itu 22% dan insight-nya di Jakarta pakaian jauh lebih profitable dibandingkan elektronik. Implikasi bisnis kalau targetnya profit, strategi yang membesar porsi penjualan pakaian yaitu dengan cara promo, variasi, SKU, dan bundling. Sementara untuk elektronik lebih cocok jadi traffic driver atau butuh evaluasi pricing atau promo untuk memperbaiki margin. Ini persis tipe analisis yang rubrik harapkan. Demikian penjelasan dari laporan akhir proyek UKA saya, perhitungan kan, dan yang lain-lainnya. Mohon maaf jika misalkan terjadi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dalam penyampaian atau dalam pengerjaan UAS ini. Terima kasih.